Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bangga Holongan, NIM 1192071146. Saya mahasiswa Uinsus Karyau, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hak Asasi Manusia yang berjudul Universalitas HAM dan Relativitas Kultural Budaya. Sehubungan dengan teori-teori HAM disebutkan dan atas oleh negara-negara nasional dapat dijadikan acuan untuk menentukan sikap. Apakah menganut konsep universalitas HAM yang akan ditetapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan negara, pemerintahan dan rakyat, ataukah menganut relativitas kultural budaya? Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu teori universalitas HAM. Asal mula dari perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme. Nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis HAM dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral, khususnya yang meskipun tidak mengekspresikan HAM secara menyeluruh, tetap menjadi persyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah dominan prasosial yang menyajikan dasar untuk membedakan antara adanya konsep individu sebagai pemilik hak alamiah tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. HAM berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah dapat diidentifikasikan secara rasional. Asal mula universalisme moral dan Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam karyanya Nicomachean et Hist. Aristoteles secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan sosial. Kebutuhan akan suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya buatan manusia. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejumlah manusia. Hukum alam ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada rason yang terbebas pada pertimbangan dampak dan praduga. Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan kita atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang akan kita miliki. Hukum alam ini seharusnya menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian oleh sebab itu. Hak alamiah diperlakukan sebagai suatu yang serupa dengan hak yang demikian individu, terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian hak alamiah adalah valid tanpa perlu pengakuan dari pejabat politis atau dewan manapun. Materi yang kedua, teori relativisme budaya. Isu relativisme budaya baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena itu, HAM dianggap perlu dipahami
dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila ia didominasi oleh suatu budaya tertentu. Relativisme budaya berpandangan suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan serta memandang individu adalah sebuah unit sosial. Relativisme budaya hanya mengakui komunitas sebagai sebuah unit sosial dan hanya kepentingan komunitas yang menjadi diprioritaskan utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara, cara yang menentang setiap penetapan konsep hak dari barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. Gagasan HAM terkait dengan konteks budaya pada umumnya diusung oleh negara-negara cara berkembang dan negara-negara Islam. Para pemimpin negara lembah Pasifik Barat misalnya mengajukan klaim tentang nilai-nilai Asia untuk memajukan kawasan ini daripada nilai-nilai Barat seperti HAM dan demokrasi yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Berikut dengan pemahaman Universitas HAM secara teoritis. Menurut Mulyadi selalu dipengaruhi oleh cara pandang negara masing-masing. Mulyadi berpandangan pada dasarnya ada 4 kelompok pandangan tentang HAM yang masing-masing ada panutannya. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang berpandangan universal absolut, melihat HAM itu sebagai nilai-nilai universal belaka seperti dirumuskan dalam The International Bill of Human Rights. Kelompok ini dapat menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Yang berpandangan demikian terdiri dari negara-negara maju. Yang kedua, negara atau kelompok yang memandang HAM secara universal relatif. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal, tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Misalnya, ketentuan yang diatur pada pasal 29 universal Declaration of Human Rights UDHR. Yang ketiga, negara atau kelompok yang berpandangan partikularisme absolut, berpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masing bangsa, sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat sovinis, egois, dan pasif terhadap HAM. Yang terakhir, negara yang berpandangan partikularistis relatif, melihat persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan persoalan dari masing-masing negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dengan budaya bangsa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.